A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ah, Allahumma Allahumma ja'alna min ashabil Qur'an wa ja'alna min ibadikal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoned out sedikit. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa memulai kembali pelajaran kita. Nah, ini sesi latihan. Jadi kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, tapi kita fokus ke latihan-latihan yang ada di buku tugas ini, seperti yang ada di halaman 1. Jadi Hana bisa anggap teman-teman udah mengerjakan ya. Nah, mungkin ketika teman-teman mengerjakan tugas-tugas ini ada yang pertanyaan yang membuat bingung atau ragu atau mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, di sesi latihan ini boleh teman-teman tanyakan. Dan supaya lebih efektif, kita atur hari ini insya Allah eh, kita akan coba bahas dari halaman 1 sampai halaman 10. Nah, boleh tanyakan apa saja pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan di halaman 1 sampai 10. Jadi kalau hari ini mau tanya tentang fi'il, tidak akan kita bahas dulu. Karena itu kan tidak ada di halaman 1 sampai 10. Jadi supaya lebih terfokus ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung mulai. 3 jenis bahasa Arab dulu. Ada yang masih ingat 3 jenis bahasa Arab? Iya, ya isem, fiil, sama harf ya. Itu 3 jenis kata. Tiga Oh jenis, kata, ya. oh apa raf, nasab, sama jar. Kira-kira itu apa? Oh, Status. itu fitur. Masa- Fitur, pintar. Kalau bahasa Arab kan ada bahasa Arab se... Oh iya, Ya, coba dulu. itu ada bahasa Arab yang sehari-hari, Mhm. fusha, kuno ya, Kahana ya. Iya, bahasa Arab sehari-hari. Fusha dan Ya, fusha. Modern ya. ya modern, Hmm, Formal, modern, kemudian yang kuno. kuno. Iya. Hmm. Atau kita bisa bilang di sini lisanul Arab. Oh, formal. Nah, ini dia. Yang kita pelajari dari 3 ini yang mana? Yang ini kan apa yang kuno ya? Ya sorry, yang Arab ya, yang lisan. Iya, lisanul Arab. Iya, lisanul Arab atau bahasa Arab kuno formal. Nah, setelah itu di dalam bahasa Arab ini, di dalam Al-Quran ada 3 jenis kata. Apa saja? Isem, fiil, sama harf. Oh, nah, ism, fi'il, harf. Ism itu apa aja? Isem itu hmm, Ada Nama 7 orang, kan? nama benda, ya, kata sifat, kata-kata pelanggan. Oke, hmm. silakan Kak Zulfi lagi. Oh, nama orang, tempat, benda, ide, kata sifat, kata keterangan, Dan lain-lain. dan lain-lain. Oke, ada lagi
Yang mau jawab, Isem ada 7, apa aja? Orang, tempat, benda, ide, sifat, keterangan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini sepertinya, oke, teman-teman dreamer semua ya. Jadi kalau teman-teman lihat di tempat-tempat lain, mereka menerjemahkan isem, ini bagaimana caranya? Hmm. Mau ditutup gini. Nah, isem itu kata benda. Mm-mm. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita tahu sekarang kan, isem itu lebih dari kata benda. Ada termasuk kata orang, kata sifat, kata keterangan, ide, ya kan, dan lain-lain. Jadi Mm-mm. isem sama dengan kata benda. No, no, salah. Ada lebih banyak lagi. Kemudian juga fi'il. Kalau orang bilang fi'il itu kata kerja, udah tepat belum? Fiil itu Belum. enggak, belum ya, karena juga mengacu kepada waktu ya, tutup Ana bilang kan, Iya, waktu. ada waktunya, kemudian ada apanya lagi? Ada pelaku. Iya, pelaku. Kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya beriman, bahasa Arab misalnya Hana bilang amanna. Hmm, amanna. Sama-sama satu, katanya sama-sama satu. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia ataupun malah bahasa Inggris ada waktunya. Dalam bahasa Indonesia hanya satu saja ini. Eh, kata kerjanya saja beriman. Kita nggak tahu siapa yang beriman, kita nggak tahu kapan berimannya. Tapi dalam bahasa Arab, meskipun hanya satu kata, tapi kita udah tahu. Nih, kemarin sempat belajar fi'il kan? Ini kira-kira fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Kenapa? A depannya menunjuk ana ya, Kak? Amanah. Bisa jadi. Tapi apakah kalau kalau misalnya fi'il mudhari yang ana kan akhirannya nggak panjang. Pun Berarti kalau misalnya dia madi, bisa jadi kami beriman. iya, kami fi'il madhi berarti masa lalu ya. Di masa lalu siapa yang beriman? Kami beriman. Atau di waktu itu ya, di waktu itu kami beriman. Jadi meskipun satu kata, oh udah lengkap semua, ada pelakunya, ada waktunya. Makanya kalau dibilang fi'il kata kerja tidak tepat, kurang tepat. Kemudian terakhir harf. Ayo. Keterangan ya, keterangan yang tidak bermakna. Kata yang tidak bermakna, Tuh, ya, kata yang tidak bermakna. kecuali kalau diikuti dengan kata lain. Iya, tanpamu aku tak berarti. Mm-mm. Selesai. Gitu. Kemudian di sini ada pembahasan. Jadi udah mengerti semua ya sampai di sini ya. Mana ini? Nah, ini dia. Udah bisa nih tuliskan pengertian dari kata-kata di bawah ini. Oke. Untuk tabel pertama di halaman 1 sudah dikerjakan? Satu sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah pernah dibahas bareng Kak Hana waktu itu. Pernah dibahas. Oke, kita lanjut halaman 2. Kita mempelajari isem. Setiap isem mempunyai 4 fitur. Tuliskan. Apa aja 4 fitur isem? Status, jumlah, gender, tipe. Oh, lancar. Status, jumlah, Jumlah, gender, tipe. hmm, gender, tipe.
Itu. Kemudian 3 macam status. Rofa, nasab, Rofa, jar. nasab, jar. Rofa nasab jar. Rofa sebagai apa? Oh, subjek, Pelaku. pelaku, Rofa pelaku. Nasab Detail. detail, detail. garis bawah, aksi, Ya. Oh ya, jar. Kepemilikan. dengan, Sekarang lebih nyaman daripada pertama? iya, Ya. Kemarin mau nangis. Apa ini? Tolong. Suruh hafal terus setiap hari. Ya. Sekarang udah agak enak. Kata temennya Hana, Ustadz, ini pertama kayak ketabrak truk. Sekarang kayak digigit semut aja. Alhamdulillah. Kan begitu kita belajar teman-teman, kita nggak bisa langsung mengharapkan diri kita langsung 100% hafal sampai 100 tahun kemudian sekali mempelajari langsung mengerti. Mungkin ada yang diberkahi, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan seperti itu, tapi uh, sebagian dari kita butuh waktu lebih banyak. Makanya kita pun dengan diri kita uh, mengenal, jadi tidak berekspektasi tinggi sehingga membuat kita eh, down, nggak mau lagi susah banget. Nggak, kita hanya butuh kesabaran dengan diri kita. Oke, ciri-ciri rofa, suaranya apa? Akhiran suara, aliran suara, aliran suara, hmm. U atau Un. on. Kalau nasab, uun, A atau nasab, an. akhiran kombinasi, Kalau rafa uun, kalau nasab apa? A atau an. A atau an ya. Muslimun, rofa. Musliman, nasab. Kalau nasab, jarnya, I atau in. i atau in. Atau kemudian ada akhiran kombinasi, benar. Kalau ini kan akhiran hmm, suara semua ya. ya, Kalau akhiran kombinasinya apa aja? Ani, una. Ani, una. Kalau ani untuk 2 orang, una untuk banyak, ya kan? Muslimu, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini. Jadi muslimani, ani, rofa. Bawahnya lagi muslimuna, muslimina, muslimina. Una, rofa. Kemudian nasab ada yang namanya aini. Ini. Ya, ina. Jar juga sama aini dan ina. in, Mm-mm. Oke, teman-teman, eh tabel muslimnya udah hafal? Alhamdulillah sudah. Oke, coba dulu Hana mau minta siapa? Eh yang mau duluan tabel muslim? Kak Zulfi, silakan Kak tabel muslim. Tabel muslim tuh yang musliman itu ya, Kak, maskulin ya, Kak ya. Muslimun ya. Muslimun, Muslimin, musliman, muslim. Oke, tunggu muslimat, dulu. Kak Zulfi muslimin. sebentar. Kak Zulfi dulu supaya nggak Oh, ini. oke, bismillah, maskulin ya. Mhm. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Masya Allah. Mantap. Kemudian yang femininnya. Eh, masih lanjut? Ya, Oh, muslimatun. muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Masya Allah. Terima kasih. Sekarang Kak Yuliana. Yang maskulin, muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Femininnya, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Muslimatani, muslimataini, muslimataini.
muslimatun, muslimatin, muslimatin. Masya Allah. Oke. Ada lagi yang mau coba? Kak Farida mungkin? Muslimin, musliman, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Yang femininnya muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatain, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, mantap. Alhamdulillah. Kedengeran nggak sih? Oh ya. Ya, pas. Meskipun nggak tahu mungkin dari Hananya sinyalnya nggak bagus, suaranya putus-putus, tapi anak ini udah betul semua itu tadi. Hanya Makasih suaranya agak Kana. putus-putus. Ibu mau coba, Bu? Ya, silakan. Muslim, muslimin, musliman, muslimin, muslimani, 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 muslimuna, muslimina, muslimina, muslimin, muslimatun, Pendek dulu. muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, sekarang muslim, tabel muslim, tapi diganti dengan katanya nasir. Nasirun, nasiran, nasirin. Siapa yang mau coba? Oh, itu pakai nasirin. Coba nasirun. Oke, Ibu, silakan, Bu. Nasirun, nasiran, nasirin. Nasir, oh, nasiran, nasirat, Habis ani, aini. nasirat. Ini ya. No, ani, aini. No, nasirani. Nasiran. Oh, tunggu dulu, ulang dari awal dulu. Belum. Enggak, jangan nyerah, coba dulu. Nasirun, ayo. Nasirun, nasirun, nasiron, nasirin, Oke. nasironi, nasiranis, nasiraini, Nah, nasiraini, nah, nasiru, panjangnya. nasiruna, Hmm. nasirina, nasirina. Tuh, bisa kan? Kalau nanti kapan lagi belajarnya? Besok, besok. Jadi kalau kalau belum pas, ulang lagi. Yang feminin. Nasiru, Nasiro. nasir, Tambah apa? oh, Tun. kamu. Hmm. Nasiratun, Hmm. nasiratan, nasiratin, Hmm. nasiratani, Hmm. nasirataini, nasirataini, nasiratun, nasiratin, nasiratin. Oke, Masya Allah. Hebat. Nah, begitu. Siapa lagi yang mau coba? Coba saya mau coba Kak Hana. Oke, Kak Zulfi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasirun, nasiran, nasirin. Nasirani, nasiraini, nasiraini. Nasiluna, nasiluna, Tunggu, ya, Nasiru. nasiruna, nasirina, nasirina. Oke. Untuk femininnya, eh, gimana ya? Naslimatun, Nah, ditambah tun kan? Jadi di sini nasirotun. nasiratun, Nanya agak panjang. nasiratun, nasiratan, nasiratin, nasiratani, nasirataini, nasirataini, nasiratan, nasiratun, nasiratin, nasiratin. Oke. Alhamdulillah.
Kak Farida, silakan. Nasirun, nasiron, nasirin. Nasironi, nasiroini, nasiroini. Nasirona, nasir, Nasiruna, nasiruna, nasir, nasirina, nasirina. oke. Yang nasiruna, nasirina, nasirina. Yang feminin nasirotun, nasirotan, nasirotin. Nasir nasirotani, nasirotaini, nasirotaini. Nanya agak panjang, Kak. Nah, Nasi ya. Nasirotani, nasirotaini, nasirotaini. Nasirotun, nasirotin, nasirotin. oke, alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan. Ayo, anak kasih lagi di sini. Hmm, apa ya? Eh, muallimun, muallim. Mu'alimun. Hmm. Mu'alimun. Muallimun, mualliman, muallimin. Mu'allim. Mu'allimani, mu'allimaini, mu'allimaini. Mu'allimuna, mu'allimun, limina, mu'allimina. Itu kalau untuk maskulin. Oke, lanjut. Silakan yang feminin, Kak Zulfi. Mu mu'alimatun, mu'alimatan, mu'alimatin. Mu'alimatani, mu'alimataini, mu'alimataini, mu'alimatan, mu'alimatun, mu'alimatin, mu'alimatin. Oke, Ibu. Maskulin, mu'alliman, Hmm. mu'allimun, mu'alliman, mu'allimun. Mu'allimani, 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 Hmm. mu'allimuna, mu'allimina, mu'allimina, mu'allimin, mu'allimatun, Pendek dulu. mu'allimatun, Muallimatun, mu'allimatun, mu'allimatan, mu'allimatun, mu'allimani, muallimatan, mu'allimatani, mu'allimataini, mu'allimataini, mu'allimatun, mu'allimatin, mu'allimatin. oke. Siapa lagi mau coba? Siapa? Ada lagi? Satu lagi apa ya? Kita cari yang agak sulit. Mutlasa. Ini. Oke. Ini nanti untuk teman-teman latihan di rumah. Nasir artinya orang yang menolong. Nggak usah dihafalkan artinya, nggak apa-apa. Hanya cuma kasih tahu aja sedikit. Muallim artinya guru atau orang yang mengajar. Mujahid, orang yang berjuang. Sami, orang yang mendengar. Sebenarnya bukan orang ya. Ya, bisa apa aja gitu ya. Pelaku ya.
Mutasail, orang yang bertanya. Hmm. Ini artinya hanya sebagai tambahan saja. Nah, ini teman-teman untuk latihan tabel muslimnya gunakan kata-kata ini. Diulang-ulangin. Samia. Nah, ini ya. Jadi, seperti itu. Kemudian, cara menentukan status. Bagaimana yang pertama, kalau dalam sebuah kalimat, dalam bahasa Arab, dan kalimat dalam bahasa Indonesia, apa yang membedakan? Kalau dalam bahasa Indonesia kemarin kita bilang kan eh, ditentukan oleh urutan seperti kucing makan ikan. Kalau urutannya dirubah ikan makan kucing jadi ini maknanya berganti ya berubah, pelakunya berubah. Karena bilang kalau orang bahasa Arab tidak masalah urutannya ditukar-tukar, pelakunya tetap sama, yang penting kita lihat akhirannya. Ya kan? Ini kalau kita bilang dalam bahasa Arab kucingu makan ikana, ikana makan kucingu, sama aja artinya kucing yang makan. Kenapa? Karena kucing yang mempunyai akhiran u. Mau ditaruh di awal, mau ditaruh di akhir, mau ditaruh di tengah, juga bisa. Tetap kucing yang jadi pelaku itu salah satu perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita nggak lihat dari urutan. Hanya saja uh, ada standar tertentu dalam bahasa Arab juga untuk membuat sebuah kalimat ya. Ya, yang mana kalau urutan-urutan itu dirubah menghadirkan nuansa tertentu. Ingat kan pernah Hana jelaskan kalau misalnya Hana bilang apa Ahmadu, Ahmadu apa hmm, apa misalnya kitaban Khalidan. Nah, sebenarnya urutan yang aslinya itu, urutan yang normal, itu Ahmad datang setelah Aqsa. Aqsa Ahmadu kitaban Khalidan. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, artinya ini ya, Ahmad memberikan buku kepada Khalid. Kalau kita tanya, kepada siapa Ahmad memberikan buku? Aqsa Ahmadu kitaban Khalidan. Ahmad memberikan kitab kepada Khalid. Biasa saja. Ya kan, hanya menjawab pertanyaan secara biasa. Eh, kalau Ahmadnya Hana taruh di depan seperti tadi, Ahmadu apa kita ban Khalidan. Apa? Kamu bilang siapa yang kasih buku ke Khalid? Ahmad. Jadi menimbulkan kayak terkejut ya ampun dari sekian banyak manusia di dunia ini Ahmad yang ngasih Khalid buku gitu. Hanya karena ditukar ininya urutannya. Jadi ini kayak sejenis komunikasi psikologi di dalam Al-Quran itu yang terjadi. Atau misalnya hanya ganti lagi kitaban. Apa kitaban Ahmadu Khalidan. Hah? Ahmad ngasih Khalid dari sekian banyak benda. Kukira dia mau ngasih PS atau ngasih sepeda atau ngasih es krim. Dia kasih buku gitu. Terkejutnya di buku. Hah? Buku dia kasih. Ngasih Khalid buku gitu. Ada lagi kalau kita ganti di sini.
Khalidnya kita taruh di depan. Tunggu, ini salah. Khalidnya ditaruh di depan. Pasti teman-teman udah bisa ini ya, menebak nih. Dari sekian banyak orang, Ahmad kasih buku ke Khalid. Kayak, ya ampun, udah tahu Khalid tuh gak suka baca atau apa segala macam. Atau teman-teman Ahmad tuh banyak. Dari sekian banyak temennya, dia kasih buku ke Khalid. Kok bisa Khalid yang dipilih dikasihin buku? Terkejut. Yang terakhir, kalau Ahmadnya ditaruh paling akhir. Jadi ini teman-teman perhatikan pelakunya tetap Ahmad. Cuman ada nuansa tertentu. Ya kan? Kita taruh Ahmadnya di belakang. Apa kitaban Khalid dan Ahmadu. Ah, Ahmad dari sekian banyak orang dia kasih sesuatu ke Khalid dan sesuatu itu adalah buku. Ya ampun. Ya Allah. Apa enggak aneh banget ini? Kalau anak-anak mau kiamat ya? Ahmad ngasih buku ke Khalid gitu. Jadi ada unsur keterkejutannya atau ada unsur kayak misalnya Ahmad. Di sini yang pertama Ahmadu. Bukan bukannya Maryam yang kasih buku ke Khalid itu Ahmad. Bisa juga untuk implikasinya seperti itu. Jadi banyak macam-macam hanya dari urutan-urutan. Itulah kekuatan dari Al-Quran ya. Kalau di dalam bahasa Arab sehari-hari yang dipakai sekarang, ya sehari-hari itu nggak terlalu berpengaruh kita mau taruh mau apa namanya pakai yang mana Ahmadnya mau ditaruh di awal, di tengah, di akhir tidak selalu memberikan eh, nuansa terkejut atau nuansa berargumen. Enggak, itu hal yang biasa saja dalam kehidupan dalam percakapan sehari-hari bahasa Arab. Ini terjadinya di dalam Al-Quran ya teman-teman. Gitu. Makanya kita ini memahami grammar, mempelajari bahasa Arab ini supaya kita tahu susunan normalnya itu gimana. Terus nanti kita ambil satu ayat. Ini kok nggak normal susunannya? Kok kitabnya duluan tulisannya ditaruh di awal? Harusnya kan kitab kan ditaruh di tengah. Nah nanti para ini ya mufasir gitu, mereka itu yang dibahas. Oh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata kitab di tengah, yang mana seharusnya di akhir karena gini 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 gini. Nah seperti itu di situ kita dapatkan eh, makna yang sebenarnya gitu apa yang Allah mau sampaikan di situ. Nah, yang seperti itu jarang ada di terjemahan. Susah kita mau memasukkan unsur komunikasi psikologi di dalam terjemahan itu. Seperti contohnya yang sering kita dengar ya. Amanah. Apa tadi arti amanah? Mana tadi apa ya? Hmm. Beriman. Siapa yang beriman? Di waktu itu kami beriman. Kami, ya. Wa alaihi tawakkalna. Ini teman-teman udah tahu artinya nih. Tawakkalna artinya apa? Tawakal. Siapa yang bertawakal? Kami. Hmm. Coba diperhatikan. Kata kerjanya atau fi'ilnya itu amanah. Satu. Kemudian tawakalna. Ya kan mirip ya. Hmm. Kak, ini fi'il mudhari Kak diawali dengan ta. Hmm. Bukan. Kenapa bukan? Nanti kita bahas di sesi fi'il. Sekarang Hana kasih tahu dua-duanya ini fi'il madhi. Tapi apa perbedaannya? Ini jar wa majrur ya, ada ba huruf jar. Ya toh? Nah, kemudian ala juga alaihi jar wa majrur juga. Pertanyaan, yang satu jar wa majrurnya datang setelah fi'il, yang satu datang sebelum fi'il. Ya, seharusnya normalnya jar wa majrur itu datang setelah fi'il.
Jadi bagian yang ini yang normal nih. Amanna bihi itu normal. Hanya apa kepada kepadanya kami beriman pada waktu itu gitu ya. Kepadanya kami beriman. Nah, tulis. Kepada siapa ini? Nya siapa ini? Ini membicarakan Allah. Allah ya. Kepada Mm-mm. Allah kami beriman. Jadi kata ganti ya, kepadanya kami beriman. Dan harusnya normalnya tawakkalna alaihi. Ya kan? Tawakkalna alaihi sama kayak amanna bihi wa tawakkalna alaihi. Itu versi normalnya. Sekarang kita bertanya, kenapa alaihinya duluan di depan? Kalau ada yang seperti ini menunjukkan kekhususan. Artinya apa? Kita kasih tambahkan kata hanya dan hanya kepadamu, kepadanya kami bertawakal, berserah diri. Kalau bahasa Indonesianya. Pertanyaan lagi Kak, kenapa nggak pakai hanya beriman? Kita kan hanya beriman kepada Allah. Benar atau salah? Iman kepada kitab, malaikat. Iya, makanya kalau misalnya bihi amanah kami apa kepadanya hanya kepadanya kami beriman bisa salah. Karena selain kepada Allah kita disuruh beriman juga kepada kitab, kepada Rasul ya. Banyak kita bisa percaya kepada selain Allah dalam arti kata bukan percaya ini ya. Tuhan tetap Allah. Tapi kita disuruh beriman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Namun ketika bertawakal, berserah diri, kita tidak berserah diri kepada siapapun kecuali kepada Allah. Makanya dibalik urutannya. Alaihi tawakalnya. Hanya kepadanya kami bertawakal. Jadi kita boleh percaya, misalnya pergi ke dokter kalau sakit. Tapi kita bertawakal berserah diri, kita yakinnya bahwa kesembuhan itu di tangan Allah. Itu. eh, seperti itu. Kita tidak berserah diri kepada Rasul, kita tidak berserah diri kepada kitab, kita hanya berserah diri kepada Allah. Ya Lana kan? tanya, Gimana? boleh tanya? Silakan. Tanya tadi kalau misalnya kepadanya kami beriman kan ceritanya yang ini aman nabi wa alaihi tawakal. Nah, kalau hanya kepadanya kami beriman susunnya seperti apa, Kak? Dibalik aja, bihi amanah, Bihi, amanah. oh bihi amanah. Iya, bihi Oh, amanah. Hanya kepadanya kami beriman. hmm. Enggak, kita beriman juga kepada kitabnya. Kita beriman juga kepada para rasulnya. Kita beriman juga kepada para malaikatnya. Bukan hanya kepada Allah saja, ya kan? Beriman itu artinya apa? Nah, jangan salah, iman itu artinya percaya. Iman Ya, itu sebenarnya artinya percaya ya. Kita percaya pada banyak hal. Ya, tapi kalau berserah diri, bertawakal itu hanya kepada Allah. Saya percaya kepadamu, saya percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa. Tuh, kan percaya. Tuh, amanah juga, beriman juga. Percaya. Itu. Eh, nah, ini tadi susunan-susunan jadi nambah lagi. Ini ya. Eh, cara menentukan status kita pertama, tanyakan dulu. Kata kerjanya. Tanya kata kerja. Kemudian apa? Siapa pelakunya? Siapa yang melakukan, ya kan? Baru kemudian pertanyaan kepo. Terakhir kalau masih ini pertanyaan super kepo. Super kepo. Halaman selanjutnya, halaman 3 sudah kita bahas.
Tiga sudah. Nah, saya ada Sudah, Kak. pertanyaan tiga nanti Kak Hana. Oke, silakan. Pertanyaan di halaman 3. Iya, kan kita lihat semuanya kalau udah kita jabarkan menurut kan tadi kan ada eh, raf, jar, nasab. Pertanyaan saya tampaknya eh, kalau saya lihat dari kuncinya Kak Hana kasih, semua kata kerja bentuknya fiil. Nah, itu apakah semuanya fiil untuk kata kerja? Iya, karena fiil itu sendiri artinya kata kerja kan? Hmm, Kata kerja tapi sudah di dalamnya ada keterangan waktunya, ada keterangan pelakunya. Makanya kakak perhatikan fiil semua. iya, iya betul. Mm-mm. Iya. Karena ini kan arti awalnya kan fiil itu menyangkut kepada masalah berhubungan dengan waktu, masa lalu, masa kini, dan masa datang. Nah, Hmm. kalau kata kerjanya, korelasinya itu loh, karena saya masih bingung. Tapi untuk bisa menggampangkan, bukan, buat bisa mengingat berarti semua kata kerja itu bentuknya fiil. Iya, semua kata kerja fiil. Oke, Oke, ya, ya, ada ya, ya. lagi halaman 3 yang mau ditanyakan. Ibu ada Kalau silakan. maaf, satu lagi Kak, kalau untuk masih halaman 3 nomor 7 itu kata-kata untuk itu pakai harf. Hmm. Itu kenapa harf? Kenapa hal? Iya, Kalau kan menurut kakak apa? untuk itu tadinya ini saya tulis apa ini? Untuk itu nggak bisa katakan bukan bukan dikatakan isem ya, nggak bisa ya. Untuk itu kan mengacu kepada sifat kan, bukan? Bukan. Kalau sifat, kakak mau menentukan apakah sebuah kata itu kata sifat atau bukan. Caranya Ya, gini, mm-mm. eh, kita kasih contoh ambil nama orang atau nama benda untuk menentukan satu kata itu kata sifat atau bukan. Mm-mm. Misalnya nama benda, misalnya apa? Buku. Dikasih kata yang. Iya, oke. Ya. Sekarang kalau Hana tulis buku yang untuk, masuk akal nggak nih? Mm. Buku yang untuk. Mm-mm. Nggak masuk akal toh? Nggak ini. Iya, Berarti iya. untuk bukan kata sifat. Kalau Hana bilang buku yang baru, ah, oke, masuk akal. Untuk akal. Berarti kata baru merupakan kata sifat. Nah, Hmm. seperti yang kita bahas barusan, untuk nggak bisa kan kata sifat karena buku yang untuk nggak pas. Ya, jadi untuk itu bukan kata sifat. Mana ini tadi? Nah, ini dia. Kemudian mungkin kakak menandai ini semua. Tunggu Hana besarkan. Nomor 7. Untuk siapa membeli siomay? Untuk teman-teman. Semuanya 3 kata ini kakak kasih nasab karena dia merupakan detail atau keterangan. Boleh. Tapi ketika melihat per kata, nah untuk ini, coba kalau Hana bilang untuk, eh, mengharapkan kata lanjutannya ya kan, untuk kamu, untuk Mm-mm. makan, misalnya seperti itu. Nah ini kan yang seperti itu isem, fi'il atau hak. Oh, gitu ya. Hmm. Oke J- ya. Hmm. Jadi apa ini? Kira-kira isem, fi'il atau hak? Ya, hard berarti ya. Karena aku tak berarti tanpa mu. Harus Oh, ada oke. selanjutnya ya kan? Ya, ya, ya. Mm-mm. Ini harf. Kayaknya, kayaknya memang harus sering latihan nih Kak. Koriji Ini. sadar mengerti. Kalau sekali kayaknya masih tanya-tanya apa kenapa ya. Oke, oke. Ya, ya. Oke, Ya. alhamdulillah. Ada lagi?
Yang lain? Oke, kita udah membahas ini tadi, halaman 6 juga udah kita coba. Sekarang halaman 5, tugas halaman 5. Udah semua? Saya juga ada pertanyaan nih karena halaman 5. Maaf nih kalau ada tanya terus. Nggak apa-apa, silakan. Yang lain juga nanti boleh gantian. Silakan, Kak Zulfi. Itu di kolom suara atau kombinasi, saya coba pilih satu-satu. Di bagian kombinasi saya suka ini. Kalau suara, maaf, contohnya nomor 1, Anas, itu kan suara ya. Hmm. Kemudian di bagian kombinasi seperti contoh nomor 21, Al-Walidani. Nah, kenapa itu kombinasi ya, Kak? Kenapa dia kombinasi? Saya tahu ini kombinasi, tapi saya kenapa ya kombinasi? Coba, al-walidani, muslimani. Karena dia sama dengan ani. Akhiran suara itu hanya Ya. yang muslimun, musliman, muslimin. Hmm. Yang ada Oh. an, in. Atau kalau misalnya dia versi tipisnya, muslimu, muslima, muslimi. Ya kan? A, Mhm. I. Nah, itu akhiran suara. Yang baris kedua, baris ketiga, semuanya akhiran kombinasi. Kenapa dibilang seperti itu? Ada akhiran suara, ada akhiran kombinasi. Karena, coba kita eh, kasih di sini, muslimun, contohnya ya sama muslimah nih. Kata dasarnya itu adalah muslim. Seperti ini loh. Nah, muslim ini kata dasarnya. Kita hanya tambahkan harokat. Ini kan, jadi ada suara, kalau nggak ditambahkan harokat seperti yang pertama, muslim. Dah, mingkem aja. Ya kan, muslim. Stop. Ketika kita tambahkan harokat seperti ini, ada suaranya tambahan. Muslimun. Ada tambahan un. Muslimun. Un. Yang ditambahkan apa? Harokat. Musliman. Yang ditambahkan harokat bukan huruf. Bukan huruf. Sekali lagi kalau untuk an, tanwin seperti ini, memang harus ada alifnya. Muslimin. Apa yang ditambahkan? Harokat. Dia membentuk suara harokat ini. Makanya dibilang akhiran suara. Ketika muslimani, kata dasarnya muslim, ditambahin huruf nun sama huruf alif. Ya kan? Nah ini kan alif sama nun tidak ada di kata aslinya di sini. Kata muslim dikombinasikan dengan ani, makanya jadi muslimani, dikombinasikan. Makanya kita bilang akhiran kombinasi. Seperti itu. Bisa dimengerti? Berarti kita harus tahu kata dasarnya ya, Kak ya? Sebenarnya kalau teman-teman hafal tabel muslim, nggak perlu tahu semua kata dasarnya. Kita kan sudah tahu akhirannya. Akhiran suara apa? Un, an, in. Kalau akhiran kombinasi ani, aini, aini. Tinggal buang Iya. aja aninya. Seperti tadi walidani. Kita nggak tahu nih kata dasarnya apa. Ya kan? Mm-mm. Walidani. Oh, ada ani. Hapuslah. Berarti walid kata dasarnya. Makanya kita juga dengar walidaini. Aini Oh. kan? Kita tahu Ya. akhirannya. Aini. Hapuslah aini. Oh, kata dasarnya walid. Jadi kebalikan. Kita nggak perlu tahu semua kata dasar. Tapi kita hanya perlu tahu akhiran-akhiran ini saja. Baru kita bisa menemukan kata dasarnya.
Nih, nomor 23. Al-aqrabuna. Una. Al-aqrabuna. Akhirannya apa itu? Una. Una, kombinasi. Ah, una. Kalau kita tahu, oh una akhiran kombinasi. Kalau ada ani, aini, atau una, ina itu akhiran kombinasi itu di isemnya. Al-aqrabuna. Oh, oke, oke, oke. Jadi, oke. Jadi, kalau kita buatkan apa tabel aja yang namanya raf, nasab, jar itu kalau akhiran suara cukup u atau un, a atau an, i atau in. Tapi lain dari itu termasuk kombinasi gitu ya Kak Ana ya. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Sama di tabel feminin juga tun kan, Mm-mm. tin saja muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jadi baris pertama saja akhiran suara. Paham, 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 paham. Paham. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kalau udah akhirnya ketemu dengan ani atau aini atau aini dan seterusnya itu udah termasuk kombinasi berarti ya. Betul. Seperti itu. Ada lagi, Ibu? Oke. Kalau nggak ada, Hana mau tanya nomor 24. Bisultanin. Akhiran apa ini 24? Akhiran suara. Bisultanin. Oke, akhiran suara. Tapi ini anin. Anin. Adanya ani, Kak. Oh, adanya ani. Anin nggak ada ya? Muslimani, Kak Hana, bukan muslimanin. Betul. Jadi perlu diperhatikan. Kak, ini anin, Kak. Ada tambahan satu dikit harokatnya. Boleh lah. Nggak boleh. Nanti salah artinya. Ya, Kombinasi. betul. Ini adalah akhiran suara karena in. Kalau akhiran kombinasi nggak pernah ada nggak ada tanwinnya kecuali yang di jamak feminin. Benar nggak ada lagi nih di halaman 5? Berarti 24 itu akhiran suara ya Kak ya? Iya, akhiran suara. Bentar. Kak Farida, Kak Yuliana, yang lain ada pertanyaan untuk di halaman 5? Tidak, Kana. Belum. Oke, kalau tidak ada kita istirahat sholat dulu. Baik. Kita lanjutkan nanti. Ini bagaimana ini? Karena A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang mau bicara tadi? karena tadi yang ada teks tentang penjelasan yang teks narasi Inggris tadi kita dapatkan di mana tuh kan? Oh, ini ya. Iya, yang tadi yang tentang Allah dan sebagainya. Keterangan itu ada di mana? Mana bisa kirimkan di grup? Tunggu sebentar. Boleh, boleh. Itu yang keterangan yang tadi karena jelasin masalah itu kan apa? Walaupun letaknya berbeda, tapi artinya sama, cuman ekspresi yang berbeda nanti kan ya. Iya, betul sekali. Hmm. Ya, kemarin Nana mau kirim tapi lupa ya. Gimana itu? Ya, Google Drive. Nih, kalau ada yang mau tolongin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, monggo banget. Biar teman-teman yang lain bisa ini. Tapi ini peringatan ya teman-teman. Mungkin lebih bisa lebih dimengerti oleh orang-orang yang belajar bahasa Arabnya dengan menggunakan Dream Curriculum yang kita Hmm. lakukan sekarang ini. Iya, Karena iya. sekali lagi belajar bahasa Arab itu beda, belajar apa aja sih sebenarnya. Beda guru, beda metode. Oh, Ya. oke. Iya, iya, iya. Nah, bagi yang udah belajar bahasa Arab dasar, insya Allah ini bisa dimengerti semua isinya di sini. Ini udah ya, Hana share di grup. Iya, iya, terima kasih. Sama-sama. Kembali lagi ke sini. Sekarang kita membahas tipis dan tebal. Mm-mm.
Ya, Karena maaf, saya terlambat. Boleh nanya tugas silakan. yang tadi? Saya Dewi. Iya, Maaf tadi silakan. terlambat. Yang tugas yang tadi itu, Kak. Mana sih Halaman, yang tadi halaman, maaf, halaman 5 ya? ya, Eh, kan yang kalau lihat cara menentukan statusnya itu kalau yang nasab sama jar itu kan untuk ganda jamaknya yang dua tiga dan feminimnya itu akhirannya belakangnya sama semua kan ya Kak? iya, betul. Aini, ina, ati, atin gitu ya. Jadi Mhm. berarti kalau gitu ini ada beberapa yang dia itu bisa jadi nasab sama jar gitu ya jawabannya ya Kak. Kayak contoh nomor, karena saya juga baru ngerjain sih. Kayak 19, 25, 26, Hmm. 28. Bener nggak Kak? 19. Tunggu anak nanti dulu. 19, 25, 26. 28. Hmm. 28. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu nomor 19. Hanian. Kita tanya akhiran suara atau kombinasi? Suara itu. Hmm, Akhiran suara. Suara. Hanian. Suara. Mm-mm. Kalau akhiran suara muslimun, musliman, muslimin. Rofaknya, nasabnya, jarnya udah pasti beda. Nasab sama jarnya udah pasti beda. Ya kan? Karena dia an berarti statusnya eh berarti dia Hmm. statusnya nasab ya Kak? nasab. Bukan Nggak bisa karena di- dia ada alifnya itu ya? Oh, kalau alif seperti yang Hana jelaskan, eh, dalam bahasa Arab, kalau misalnya ada fathah tain, fathah tanwin seperti ini, an seperti Ah. ini, kita harus kasih tambahan alif begini. Oh. Oh, oh itu tuh yang bikin saya bingung tadi makanya. Oh berarti Seperti itu. dia suara ya Kak? Iya, akhiran suara. Oh bukan kombinasi ya? Mm-mm. Oh berarti kalau cuman buat ah, patatain doang yang nambahin alif ya Kak? Kalau yang kayak Betul. domatain, kasrotain enggak ya? Iya, muslimun kan nggak ditambahin waw, nggak Enggak ya? ditambahin alif atau apa-apa, nggak muslimin juga, ya kan? Hmm. Nah, hanya fathah tain saja seperti ini. Dan kalau misalnya dihilangkan tanwinnya jadi muslimah, alifnya harus ikut hilang juga. Hmm. Hmm, Iya, iya. seperti itu. Nah, ini pertama-tama ini akhiran suara ya, karena an dia statusnya nasab. Kalau jarnya haniin gitu kan. Ah, Oke, karena akhiran suara dia jumlahnya satu. Kemudian ini dari tabel maskulin dan tidak ada al, maka dia umum. Gak apa-apa, nanti kita ini kan sama-sama. Nomor 25. Nah, ini. Al-un saya ini. Nah, ini yang dipertanyakan ya kan? iya. Ini rofa, aini. Kak, nasab sama jarnya sama. Di sini teman-teman bisa bilang nasab atau jar. Nah, aini berapa jumlahnya? Ah, dua ya. Dua. Kan una, ina, tiga, baris ketiga. Mm-mm. Ada al berarti tanda bahwa dia umum atau khusus. Tunggu, gendernya. Ini dari tabel maskulin atau feminin? Mas, Maskulin. Mm-mm, Maskulin. maskulin. Teman-teman juga udah belajar feminin. Kalau feminin biasanya diakhiri dengan yang alif tiga itu ya, alif Superman, alif mamdud, ini ya, kemudian alif maksurah, tamar buta. Nah, itu macam-macam kata Itu yang feminin. memiliki ciri feminin. Atau yang Hmm, ada di halaman 12 itu cerita kan nggak ada. Maka dia maskulin. Kemudian al merupakan salah satu ciri huruf yang khusus. 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 Oke, di sini teman-teman bisa bilang statusnya nasab atau jar. Tapi karena kita udah belajar mudhaf ilaih misalnya dan harf nasab, harf jar,
ketika kita bisa tambahkan di sini B harf apa ini? Harf jar. Harf jar. Bil saya ini. Nah, teman-teman bisa langsung tentukan ini nasab atau jar jadinya. Jadinya jar. Jadinya jar. Sekarang nggak bingung lagi nasab atau jar ya. Karena ada huruf jar berarti di sini dia jar. Atau kalau misalnya ada eh, anna atau inna yang sering didengar. Inna, innal saya ini. Nah, di sini apa statusnya? Nasab. Dia harf nasab. Karena inna harf nasab. Gitu, bisa ditentukan seperti itu. Nggak bisa lagi kita bilang nasab atau jar kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini. Ada tambahan harf di depannya. Tapi kalau kosong aja seperti ini, kita kan masih terbuka opsi ya. Bisa nasab, bisa jar. Oke, sama seperti yang nomor 26. Muttaqiina. Akhiran suara atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Ina. Ina statusnya apa? Bisa Nasab atau jar. Nasab 3. atau jar. 3. nasab atau jar 3. Langsung dari tabel maskulin ya Ina. Nggak ada al. Tidak ada ciri-ciri huruf khusus berarti dia umum. Nah, boleh nasab, boleh jar ketika ada yang menjadikan dia nasab atau misalnya saya bilang hmm, apa misalnya di sini tidak ada al. Ini Hana hanya pura-pura ya. Muslim, muslimu, muttaqiina tipis tidak ada al ya. Calon mudhof. Ina bisa nasab bisa jar. Kita bisa langsung putuskan dia jar aja supaya bisa jadi mudhof ilaih. Berarti statusnya jar. Atau ketika ada harf di depannya seperti contoh yang sebelumnya, bisa kita pastikan nasabnya atau dia jar. Tapi kalau terbuka saja seperti ini, ya tulis dua-duanya nasab atau jar. Oh, 58. Jannataini. Taini. ini Kombinasi. 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 Mm-mm. Nasab atau jar. Jumlahnya 2. Ini 2. tabel feminin atau maskulin? Feminin. Karena ada ta. Taini. Taini. Feminin. Ada al berarti dia Khusus. Khusus. seperti itu ya. Jadi aini, ina, taini, atun, atin, salah, Hati. atin. Antin, hati. Itu bisa nasab, bisa jar ya. Oh. Tuh, bisa dimengerti? Iya, iya. Paham, Kak. Berarti kalau gitu untuk menentukan nasab atau jarnya ngelihat kata sebelumnya gitu ya. Iya, dan dengan kata yang mana dia berpasangan gitu kan? Ya, ya. Oke. Ya, naam. Syukron, Kak Hana. Sama, alhamdulillah. Ada lagi? Lanjut? Oke. Lanjut tipis atau tebal? Normalnya isam itu tipis atau tebal? Tebal. 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 Ciri-ciri isem yang tebal itu ada apa dia? Punya apa? Ada Tanwin. tanwinnya. Ada tanwin atau ada Ada tambahan extra N. nun. Ada tambahan suara N ya. Ada tambahan suara N gitu. Atau nunnya di sini. Jadi makanya tabel muslim yang teman-teman hafalkan, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina, itu semuanya tebal. Bagaimana cara membuat isem tipis? Hilangkan tanwinnya atau n-nya. Dihilangkan tanwin. Muslimun jadi
Muslimu. Ah, muslimi jadi muslimin jadi Muslimin. coba akrobuna jadi apa? Akrobu. Akrobu. Akrob. Akrobu. Coba Akrobu. oke. Akrobun. Coba Hana bacakan. Akrobu atau akrobu. Akrobu. Pendek, panjang. Akrobu. Harus Panjang karena. panjang karena yang kita hapus hanya nunnya saja. Ya. Nah, akrobu. Ya, jadi harus ada perbedaan. Ingat lagi, kalau ada fathatain seperti ini, harus ditutup pakai alif. Kalau dihilangkan tanwinnya, dihilangkan juga alifnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Mu'allimai, tipis atau tebal? Nomor 1. Tipis. Versi Tipis. tebalnya, Mu'allimaini. Ini. Main. mu'allimaini. Qamisun, nomor 3. Konisun. Tebal. 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 Versi Qamisun. tipisnya, Komisu. Konisu. qamis. Konisu. Oke, nomor 7. Rusulan. Tebal atau tipis? Tebal. 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 Versi tipisnya, Rusula. rusula pendek atau rusula panjang? Pendek. Pendek. Harus Pendek. pendek karena kita tulis lagi di sini ya. Alif lebihnya dihapus. Kan? Supaya teman-teman yang lihat, rusulan, tanwinnya dihapus, alifnya hilang, makanya pendek. Oke, rusula. Lagi, aina, nomor 4. Aina. Aina. Tipis. Mana tipis ya? Kenapa tipis? Versi tebalnya Aina nih. Iya, karena teman-teman kalau baca panjang aina, rasanya ada yang gitu ya. Karena terbiasa Ngambang muslimah ya. nih. Iya. Kalau enggak, juga kita bisa lihat. Ada fathah seperti ini tidak ada tambahan alifnya kan? Nih, harusnya begini. Aina. Ini baru tipis. Yang tadi ada alifnya. Kalau ada alifnya seharusnya ainan. Begini kan? Tapi yang tadi aina. Tuh. Nih. Ainan. Nah, ini tebal. Betul penulisannya fathatain ada alifnya. Tapi ini kita bertanya, loh kok ada alifnya, kok ini nggak tanwin? Nah, makanya aina ni ni versi tebalnya. Oke. Nah, nomor 24 lagi. Sulusa Tipis. tipis. Ibu tebal atau tipis Bu nomor 24? Tebalnya 10. Tunggu bentar. Oke, ulang lagi ya. Sulusa, Ibu bilang ini tipis. Teman-teman bagaimana? Tipis. Tipis. Versi tebalnya
Lulusan. Tulusani. 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 Oke. Eh, nomor 17. Kawaiba. Tipis. Tipis. Oke. Versi tebalnya. Kawaiban. Kawaiba. Hana kasih tahu. Ini kalaupun lupa nggak apa-apa. Bukan jadi tanggung jawab teman. Sebenarnya ini adalah yang namanya jatala. Jamak tak berpola. Ingat, beberapa jamak tak berpola itu tipis. Nah, jadi ini jatala. Tidak ada versi tebalnya sebenarnya teman-teman. Dia kawakibu, kawakiba, kawakiba. Gitu. Eh, kemudian mana lagi nih yang mau ditanyakan kira-kiranya? Mana? Ya, Nomor 9, nomor Alba. 9. Hmm. Alba. Oh iya ya. Ya, coba. Albanuna, tebal atau tipis? Banuna. Ah, Banuna. Nggak bisa dicek. Kenapa nggak bisa dicek? Kan ada una. ada al. Ada alnya kah? Ada alnya. Iya. Ibu saya. Karena ada al. Kalau yang ada al bukan tidak tebal dan juga tidak tipis. Netral, Jadi, netral. ya, X aja. Iya, pas. Nomor 19. An-nasyitati. Tetet, pas. Tidak tebal, tidak tipis karena ada al. Oke. Eh, kemudian ini tambahan lagi. Enggak salah. Terlalu banyak tambahan. Nah, ada 4 penyebab sebuah isim menjadi tipis. Masih ingat? Masih. Jadi Hmm. tipis. Yang pertama, Negasi mutlak. negasi. Ya, ya. Nah, la ilaha illallah. Ya. Kemudian, Panggilan. ya panggilan atau memanggil. Oke. Tak boleh bilang ya Ahmadun, tapi ya Ahmadu. Oke. Kemudian apa lagi? Mudof. Mudhof itu harus tipis dan tidak boleh ada al ya. Dan terakhir barusan Hana sampaikan Jatala. beberapa saja ya, beberapa jatala itu tipis. Setengah fleksibel juga itu ya Kak. Kan nggak ada tebelnya ya Kak. Iya, jatala atau kata-kata yang setengah fleksibel. Bolehlah sekarang setengah fleksibel. Oke, jatala ya, teman-teman. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan tebal dan tipis? Ingat kalau ada al tidak tebal, tidak tipis. Kalau ada al tidak tebal, tidak tipis. Kak Hana, berarti kalau semua yang pakai al langsung otomatis tidak tebal tidak tipis gitu ya? Mm-mm. Otomatis Nggak nggak ada ada difference-nya. pengecualian, nggak ada pengecualian sama sekali gitu ya? Nggak ada. Langsung tidak termasuk dalam kartu keluarga. Ini yang tebal apa yang tipis? Nggak ada. Oke. Ada lagi? Karena Hmm? kalau yang beberapa cetak itu gimana ya karena Beberapa jatala gimana? ya maksudnya contohnya itu Oh, tipis iya. Eh, beberapa jatala seperti contohnya kata kitab.
Kitabun ini satu ya, sebuah kitab, sebuah buku, tapi versi jamaknya kan kutubun. Hmm. Hmm. Ini kan jatala juga kan? Jamak tak berpola kan? Kalau jamak berpolanya, misalnya di kitabani, kitabaini, kitabaini, kitabuna, kitabina, kitabina. Itu jamak berpola. Tapi kalau kutubun, dia udah tak berpola karena udah berubah. Ya, ingat kan itu? Nah, meskipun begitu, meskipun dia jatala, dia tetap tebal. Contoh lagi, ada kata alimun. Alimun. Nah, atau alim. Alim gitu saja. Alimun. Ini, tuh, alimun. Orang yang tahu artinya. Satu orang yang tahu. Bukan berilmu ya, orang yang tahu. Alimun. Nah, dia versi jamaknya, karena dia orang boleh alimuna, alimina, alimina boleh ya. Tapi ada juga versi jatalanya apa? Yang teman-teman suka dengar? Ulama'u. Ulama. Jadi orang-orang yang tahu. Ini versi jatala. Nah, yang ini dia nggak boleh kita bilang ulamaun karena dia versinya cuman ada versi eh, tipisnya saja. Ulama'u, ulama'u, ya gitu. Tipis, jadi boleh kasih tanwin. Kalau kutubun meskipun jatala dia ada tanwin. Kemudian apalagi yang barusan Hana kasih tahu tadi hadaiqa. Itu jatala tapi yang adanya cuma versi tipisnya saja. Jadi beberapa jatala tebal, beberapa jatala tipis. Makanya disebutkan di sini beberapa jatala. Kak, bagaimana saya tahu mana yang tebal, mana yang tipis? Man, eh, itu nanti. Insya Allah di pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut kita akan tahu. Sekarang eh, Hana yang kasih tahu. Oh ini hanya ada versi tipisnya saja. Oh ini hanya ada versi tebalnya saja. Ngomong-ngomong tentang ulama, eh, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, ulama itu apa? Orang yang kita menganggapnya orang yang alim, orang yang paham masalah agama, berilmu tinggi dalam bidang agama, menguasai Al-Quran, orang yang soleh, ya, itu ya, ulama. Atau orang yang berpendidikan tinggi, yang punya S1, S2, S3, S-Krim, segala macam. Ulama itu orang-orang lebih banyak mengartikannya seperti itu. Tapi ulama, sudah kata ulama, ini sudah ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada dari zaman dahulu kala di dalam bahasa Arab. Zaman dulu ada sekolah enggak? Umar bin Khattab, kayak Khulafaur Rasyidin ya, sahabat-sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anhum semuanya mereka S1, S2, S3 sekolah enggak? Enggak. Jadi ulama itu bukan berarti orang yang mempunyai pendidikan tinggi atau mempunyai ilmu agama tinggi. Sebagai contoh, Umar bin Khattab kan nggak langsung masuk Islam. Dan kemudian yang pertama kali beliau masuk Islam, radhiyallahu anhu, yang pertama kali diketahui, dipelajari itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelumnya dia tidak tahu bahwa eh,
tidak tahu dan tidak mau mengakui gitu ya bahwa Tuhan itu hanya Allah sebelumnya. Kemudian dia tidak tahu dan tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, di momen dia tahu bahwa bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia udah dikatakan sebagai seorang alim, orang yang tahu kan akhirnya, orang yang tahu. Jadi orang alim ini bukan berarti yang punya ilmu agama semuanya sampai ke dalamnya tahu. Enggak. Jadi berapapun kan nggak disebut alim itu orang yang gimana pengetahuannya enggak. Ya orang yang tahu. Siapa? Mana tahu? Teman-teman tahu. Berarti kita juga bisa disebut alim. Alim apa? Orang yang tahu. Nah, Umar radhiyallahu anhu waktu pertama masuk Islam nggak langsung tahu oh mabuk itu haram, nggak boleh. Oh, sholat itu harus begini kan enggak. Tapi mereka semua ulama, sahabat-sahabat Nabi. Ya, gitu. Jadi ini ya perbedaan. Ini namanya eh, apa? Memasukkan mengambil satu kata dari bahasa lain, kemudian dimasukkan ke bahasa kita, kemudian diberikan arti sendiri. Nah ini. Jadi padahal di bahasa aslinya ulama itu enggak seperti yang kita tahu di sini. Itu mungkin teman-temannya sebagai tambahan. Arti aslinya seperti itu. Eh, Apalagi? Ini sekarang sudah jam 8:22. Tadinya kita akan membahas kata Allah, bagaimana luar biasanya kata Allah. Mungkin Hana udah share di grup tadi. Ini eh, bagi yang sempat membaca silakan baca. Tapi besok kita juga akan bahas ya, supaya lebih enak lagi. Oke teman-teman, Nana, gimana? boleh tanya lagi tentang tipis dan tebal? Oke silakan. Tadi kan Kana bilang kalau di catatan buku tugas itu kalau alif lam itu tidak menyukai tanwin. Jadi misalnya kalau kitabun, kalau pakai alif jadi alkitabu. Mm-mm. Nah, kalau alif itu masih bisa berteman dengan nun. Betul ya, Kak? Alif lam ya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya Ya, alimuna. alimuna, ya, Hmm. Ini kan nun tambahan ini. Tebal atau ya, tipis? alimuna, tipis ya. Ini karena Bukan. muslimun, Alimun, ya kan? alimun tebal ya. Iya, karena ada una tambahan tadi ya, una. Nah, ini tebal. Ketika kita tambahkan al di pangkalnya, nggak usah dihapus nunnya, nggak apa-apa. Ulang, tunggu dulu. Alimuna ini tebal karena dia termasuk dalam tabel muslim. Muslimuna, sama-sama ada una. Oke, versi tipisnya apa ini? Masih bisa dipenuhi. Oh, Alimu. 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 Oke, ini versi tipisnya. Oke. Kalau Hana bilang alimun, versi tipisnya apa? alimun, Alim. Ali, Alim. dihilangkan tanwinnya, alimun. Oke ya. Ini tebal, ini tebal, ini tipis, ini tipis. Ketika kita mau tambahkan al di alimun, tambahkan al, ini harus diganti, dihilangkan tanwinnya karena al nggak suka tanwin. Jadi mm-mm. al-alimu. Tapi Ya. ketika di sini ini sama-sama tebal kan awalnya tadi. Nah, tapi ketika bilang al-alimuna di sini kita tambahkan al, nggak perlu kita hilangkan nunnya menjadikan dia tipis, nggak perlu. Kenapa? Karena al dia masih mau berteman sama nun, nggak perlu dihapus nun tambahannya.
Seperti itu. Dia hanya nggak suka tanwin aja ya. Hanya nggak suka tanwin. Makanya karena membingungkan, kamu ini bikin orang bingung, Al. Yang satu kamu mau hilangin tanwinnya, tanda tebelnya. Yang satu kamu nggak apa-apa. Kamu bikin orang bingung deh. Ya udahlah, kamu nggak masuk dalam kartu keluarga. Makanya yang punya Al nggak dapat harta warisan. Salah. Yang punya Al nggak ada tebal tipis. Gitu. Karena dia setengah-setengah. Bikin pusing aja kamu, nggak usah tebal, nggak usah tipis. Nah, Al tidak suka tanwin tapi masih suka, masih mau berteman sama Nun. Nun. Oke? Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dulu sampai di sini. Targetnya masih kurang, insya Allah bisa kita kejar besok ya. Fleksibilitas, tolong dipahami, eh, dikerjakan tugasnya, dibaca lagi, dilihat lagi catatannya kalau ada yang tulis catatan. Jadi besok siap dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kelasnya lebih efektif ya teman-teman. Ya, Tugasnya. Kemudian feminin kabib dihafalkan. Kita insya Allah besok sampai halaman 20. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? rencananya pertemuan kita untuk yang sesi ini berapa kali, Kak Hana? 3 kali 1 minggu. Oh, 3 kali 1 minggu. Jadi sampai hari Rabu saja. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Maaf Kak Hana, 3 kali 1 minggu itu untuk berapa lama? 1 bulan. Oh. Atau seselesainya kita. Semakin cepat, semakin cepat selesai. Jadi untuk latihan ini Hana nggak terlalu menentukan batasan waktu sebenarnya ya. Gitu. Yang penting bisa ya muridnya gitu. Iya, yang penting bisa. Kemarin kan udah dipukul, ditabrak truk, sekarang santai dulu, penyembuhan dulu. Nanti intensif 2-nya kita belajar soft, namanya Hana tabrakin ke truk lagi, nangis lagi, baru sakit lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai ke sana. Insya Allah. Insya Allah. Oke ya teman-teman. Iya, Kak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Hana. Terima kasih Kak Hana. Makasih Kak Hana. Sampai besok. Insya Allah. Salam.